Chapter 74 dimulai dengan Eida yang menggendong Daemon turun dari kereta. Eida melirik ke kanan, Shikamaru, Sai, dan dua shinobi lainnya ada di sana untuk menyambutnya. Shikamaru menyambut mereka dengan mengatakan selamat datang di desa Konoha. Lalu Eida melihat ke arah Sai, seketika wajah Sai langsung memerah. Shinobi di sebelahnya juga memerah kecuali Shikamaru. Sai dalam hatinya mengatakan dia sangat cantik. Kemudian Eida mengatakan kepada Shikamaru, aku tahu dengan jelas apa rencanamu. Berbagi kamar adalah konsep yang menarik. Kami akan terima tawaranmu dengan senang hati. Shikamaru sedikit lega mendengar perkataan Eida, lalu Shikamaru menatap Daemon dan dalam hatinya berkata jadi orang itu adalah Daemon. Eida melirik ke belakang, bahkan lebih banyak warga sipil yang menatapnya sekarang. Lalu Eida mulai melayang di udara, membuat Shikamaru, Sai, dan shinobi lainnya dan beberapa penonton sipil terkejut. Shikamaru terkejut melihat Eida bisa terbang. Daemon berkata, kakakku tidak suka menonjol, jadi kita akan melewati dari atas. Eida kemudian mulai terbang meninggalkan mereka dan kali ini Shikamaru tampaknya sedikit lebih cemas. Amado kemudian muncul juga. Lalu Shikamaru berkata, aku tidak menyangka akan melihatmu lagi Amado. Kau tidak punya tempat lain untuk melarikan diri. Kami akan membicarakan semua yang kau ketahui. Adegan beralih ke apartemen yang tampaknya terpencil. Kawaki sedang bersantai di sofa. Konohamaru dan Boruto berdiri di tengah ruang tamu. Konohamaru tampaknya sedikit kesal. Kawaki menegur Boruto, lalu Boruto meresponnya dan mengatakan, ada apa denganmu? Memangnya apa salahnya dengan semangat? Kau tidak harus bertengkar denganku setiap hal kecil. Kawaki mengatakan untuk tidak bermain-main karena mereka menjalani sebuah misi. Akhirnya keduanya berdebat namun dihentikan oleh Konohamaru. Kawaki melirik kembali ke Boruto dan kemudian dia mengingat ketika Momoshiki tampak berada tepat di belakang Boruto. Adegan beralih ke lantai atas apartemen lain yang sepertinya terletak tepat di sebelah Boruto dan Kawaki tinggal. Terlihat Sarada dan Mitsuki sedang waspada. Sarada mengatakan, karena musuh kita punya pandangan segalanya karena Senrigan itu. Aku kira tidak punya lagi yang bisa kita lakukan tentang berbagai hal. Aku tidak benar-benar tahu bagaimana merasakan dan memahami semua ini. Mereka berdua membicarakan soal misinya di mana Eida yang memiliki mata bisa melihat apapun. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba tim 10 mendatangi mereka berdua. Sarada terkejut kedatangan mereka dan bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sini. Inojin mengatakan dia penasaran dengan orang itu, yang dimaksud adalah Eida. Di saat mereka asik berbicara, Mitsuki kemudian menyela pembicaraan mereka mengatakan kalau dia ada di sini. Sarada kemudian melihat Eida dan Daemon dari kejauhan. Seketika mereka terkejut melihat datangnya Eida dan Daemon dengan terbang. Kemudian Eida mendarat, tim 10 dan tim 7 lainnya melihat dari jauh. Matanya masih belum aktif. Kemudian Eida melirik mereka. Chocho dan Inojin terpukau melihat Eida. Beda dengan Sarada dan Shikadai, mereka berdua tidak sempat melihat wajahnya. Sedangkan Mitsuki menatap ke langit, dia berkata, ini pertama kalinya aku merasakan emosi ini. Adegan beralih kembali ke apartemen utama, di mana Konohamaru, Boruto, dan Kawaki masih berdebat sedikit. Lalu Sarada menghubungi Konohamaru mengatakan bahwa Eida telah tiba. Konohamaru seketika terdiam dan menatap Eida, dia mulai memerah dengan sedikit keringat. Sarada yang masih menghubungi Konohamaru mulai khawatir karena tidak ada jawaban dari Konohamaru. Seketika mereka semua mulai panik, khawatir dengan keadaan Konohamaru dan lainnya. Mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Boruto. Tapi tiba-tiba Mogi datang dan memarahi tim 10 karena telah melanggar apa yang dikatakan Mogi. Lalu Mogi bertanya kepada Sarada soal Eida, apakah dia sudah datang? Sarada mengatakan dia sudah datang dan dia mengatakan dia khawatir dengan Konohamaru yang secara tiba-tiba tidak menjawab pembicaraan dengan Sarada. Adegan kemudian beralih kembali ke Konohamaru. Dia masih merona. Dalam hati Konohamaru mengatakan untuk menahan dirinya. Eida menoleh dan melihat dari balik bahu kanannya, dia kemudian mengaktifkan Senrigan yang lebih dekat ke sisi Konohamaru. Eida mengatakan,
Konohamaru-chan, betapa indahnya ini seperti bertemu teman masa kecil yang lama. Kedua mata Konohamaru tampak tegang, keringatnya semakin deras. Ekspresi wajahnya tampak lebih takut pada dirinya sendiri. Dan akhirnya Konohamaru jatuh ke belakang, dia mendarat telentang di depan Boruto dan Kawaki. Boruto terkejut dan bergegas ke sisi Konohamaru, meletakkan tangannya di lehernya, memeriksa denyut nadi dia. Boruto terus memanggil Konohamaru tapi tidak ada jawaban. Tubuhnya sekarang lemas. Boruto melihat ke atas tangga. Boruto mengatakan, "Aida, apa itu kau? Jangan hanya berdiri di sana. Datang ke sini." Kawaki sepertinya tidak terpengaruh oleh semua ini. Boruto tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba Daemon sekarang meletakkan telapak tangannya di bahu Boruto. Posisi Daemon saat ini berada di punggung Boruto. Lalu dia mengenalkan dirinya. Daemon berkata, "Jadi kalian adalah Otsutsuki. Tapi apakah kau berminat untuk membunuh kakakku? Jika kau akan mencoba untuk melakukan seperti itu, aku tidak akan membiarkannya." Lalu Kawaki melesat lurus ke arah Daemon dan langsung menyerang Daemon. Kawaki mengubah lengan kanannya berniat untuk menyerang Daemon. Namun Kawaki langsung ditolak mundur seolah ada kekuatan tak terlihat. Boruto yang melihatnya hanya terkejut. Kawaki terpental ke lantai. Dalam hatinya mengatakan, apa yang telah terjadi? Daemon turun dari bahu Boruto. Sekarang dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Daemon mulai berjalan ke seluruh sofa dan menuju Kawaki yang masih berdiri dari lantai. Kawaki kemudian mengaktifkan dojutsu di mata kirinya. 3 segitiga muncul di pupilnya. Daemon masih memiliki senyum lebar dan licik di wajahnya. Kawaki mencoba menyerang Daemon dengan 5 batang hitam panjang. Daemon dengan mudah menangkap salah satu dari mereka di mulutnya. Adapun tongkat lainnya dia menangkapnya dengan cekatan hanya dengan tangan kosong. Boruto dan Kawaki tidak percaya apa yang telah ia lihat. Daemon tiba-tiba muncul tepat di belakang Kawaki. Kawaki masih belum sempat bangkit dari posisi berlutut dari lantai. Kawaki ditendang langsung di sisi kanan wajahnya. Kawaki bahkan tidak sempat melihat sedikit pun. Kali ini giliran Boruto untuk menyerang. Kali ini Boruto mencoba memukul wajah Daemon. Tampaknya Daemon mampu menahannya dengan tangan kirinya. Sementara Boruto berjuang untuk mendorongnya ke depan, Daemon masih tersenyum. Kemudian Boruto mencoba menendang Daemon. Daemon menggunakan lengannya yang lain untuk meraih pergelangan tangan kiri Boruto dan melompat untuk menghindarinya. Menggunakan Boruto sebagai pengungkit, kedua lengan mereka masih terhubung satu sama lain. Daemon kemudian mematahkan cengkeramannya dan melompat tepat ke punggung Boruto. Daemon meninju Boruto tepat di belakang, menjatuhkan Boruto ke tanah. Akhirnya mereka berdua tampaknya tidak sadarkan diri. Adegan beralih ke pemandangan luar apartemen. Boruto perlahan membuka matanya lagi. Dia telah berbaring di sofa di sisi kanannya. Boruto kemudian duduk di sofa seperti dikejutkan oleh sesuatu. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat Kawaki masih pingsan. Dan dia berbaring telentang tetapi dengan kepala bersandar tepat di pangkuan Aida. Sedangkan Daemon duduk di sofa sisi kanan Aida, tampak kesal dan bosan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Adegan kemudian melihat panel Kawaki dari dekat beristirahat di pangkuan Aida. Boruto berbalik untuk melihat lurus ke arah Aida. Aida berkata, "Maaf Boruto, ini berubah menjadi sapaan yang kasar." Boruto masih berkeringat gugup. Daemon tersenyum dan bahagia seperti biasanya. Lalu Daemon berkata, "Aku hanya mencoba menunjukkan sesuatu padamu sebelumnya. Begitulah caraku menghadapimu. Jika kau menantangku, itu tidak akan berakhir dengan baik untukmu." Kawaki kemudian perlahan mulai sadar kembali. Kawaki langsung bangun dengan kaget. Dia berbalik untuk menatap ke arah Aida. Aida langsung merona. Kawaki memasang wajah yang marah. Sedangkan Aida mulai sedikit berkeringat karena gugup. Dia berhenti memerah karena saat itu percakapan mereka terganggu oleh sistem sentensi yang tampaknya terhubung ruangan mereka karena semua orang tampak terkejut dengan suara itu. Kecuali Daemon. Terdengar suara Shikamaru mengatakan, "Maaf tentang itu. Aku bermaksud untuk memperkenalkan mereka dengan benar kepada kalian. Tapi mereka terbang begitu tiba, apa terjadi sesuatu?" Daemon memasang seringai puas di wajahnya. Boruto menjawab, "Tidak ada yang terjadi. Aku harap kita bisa akrab satu sama lain." Adegan kemudian diperlihatkan panel Shikamaru, Naruto, dan Amado. Mereka berada di suatu ruangan. Naruto dan Amado duduk berseberangan di sofa terpisah. Lalu Naruto berkata, "Jadi mari kita mulai. Bicaralah Amado."
Ceritakan semua secara keseluruhan, tidak ada lagi rahasia. Adegan kemudian kembali ke Boruto dan Kawaki yang sedang bersantai di sofa. Boruto tidak percaya dengan misi kali ini dan berakhir chapter kali ini. Dan terima kasih dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan sampai jumpa.